Cerita dimulai di Bangkok. Khalid adalah mantan anggota pasukan khusus yang sekarang bekerja sebagai pengawal pribadi seorang miliarder bernama Thibaut Campbell. Thibaut bukan sekadar seorang bos. Selama bertahun-tahun mereka sudah melewati banyak hal bersama. Bahkan Thibaut menganggap Khalid seperti bagian dari keluarganya sendiri. Namun semuanya berubah ketika Thibaut memutuskan untuk menjual perusahaan pelayarannya. Dalam sebuah acara perpisahan, Thibaut memberikan hadiah kepada orang-orang terdekatnya, termasuk Cole dan putranya, Cameron. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Dalam perjalanan pulang, mobil Thibaut tiba-tiba dihadang beberapa orang bersenjata muncul dan langsung menyerang. Cole yang sudah berpengalaman segera menyadari bahwa ini bukan perampokan biasa. Ia melawan dan berhasil menghadapi sebagian besar penyerang. Tapi Thibaut sudah terluka parah. Sebelum meninggal, Thibaut meminta Cole melakukan satu hal, melindungi Cameron. Cole kemudian terpaksa meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri. Namun masalah sebenarnya baru dimulai. Tidak lama kemudian, Cole justru dituduh sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Thibaut. Nama Cole berubah menjadi buronan. Orang-orang yang sebenarnya membunuh Thibaut berhasil menghilang. Sementara Cole menjadi sasaran utama pihak berwenang. Cole tahu kalau dia tetap berada di kota, dia akan ditangkap sebelum sempat menemukan kebenaran. Ia mencari salah satu orang yang terlibat dalam penyerangan Thibaut. Petunjuk yang didapat Cole mengarah kepada sebuah kapal kargo bernama KMG Artemis. Salah satu pelaku ternyata tercatat sebagai bagian dari kru kapal tersebut. Cole kemudian menggunakan identitas palsu dan menyusup ke kapal. Disinilah cerita berubah menjadi permainan kucing-kucingan. Kapal Artemis ternyata bukan sekadar kapal pengangkut biasa. Di balik aktivitas resminya terdapat jaringan kejahatan internasional, dan salah satu orang penting di dalamnya adalah kapten kapal, Mako Madsen. Mako bukan kapten biasa. Ia memiliki pengalaman militer dan sudah lama terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal. Maintain your position, please. Thank you. Roger that, sir. Cole mulai menyelidiki kapal tersebut secara diam-diam. Sedikit demi sedikit, ia menemukan hubungan antara kematian Thibaut dan aktivitas ilegal yang berlangsung di kapal. Yang lebih mengejutkan, kapal tersebut digunakan untuk perdagangan manusia. Ada orang-orang yang disembunyikan di dalam kontainer dan dipindahkan secara diam-diam menggunakan jalur pelayaran internasional. Cole akhirnya sadar bahwa kematian Thibaut bukan kejadian terpisah. Ada seseorang yang ingin menguasai jalur bisnis tersebut, dan Thibaut harus disingkirkan karena keberadaannya mulai mengancam operasi mereka. Sementara itu, Mako mulai menyadari bahwa ada seseorang di kapalnya yang sedang mencari informasi identitas. Cole perlahan mulai terbongkar. Situasi berubah menjadi perang terbuka. Cole dan Angie akhirnya bekerja sama. Mereka berusaha membebaskan para korban sekaligus mencari bukti yang bisa mengungkap siapa dalang sebenarnya. Tapi jumlah musuh terlalu banyak. Cole harus terus berpindah dari satu bagian kapal ke bagian lainnya sambil menghadapi orang-orang yang berusaha menghentikannya. Kapal yang awalnya terlihat seperti tempat kerja biasa berubah menjadi arena pertarungan. Di sisi lain, pihak militer mulai mendekati lokasi kapal. Namun Cole tahu bahwa sebelum bantuan datang, ia harus menyelesaikan semuanya sendiri. Ia kemudian berhasil menemukan petunjuk penting dari jaringan Mako. Dari sana, nama seorang pengusaha bernama Jaran Daniles. Jaran ternyata memiliki hubungan dengan jaringan perdagangan ilegal. Cole tidak lagi hanya ingin membersihkan namanya. Sekarang ia ingin memastikan semua orang yang bertanggung jawab membayar akibatnya. Pertempuran terakhir pun dimulai. Cole dan Angie berusaha bertahan di tengah kekacauan yang terjadi di atas Artemis.
Mako mengerahkan orang-orangnya untuk menghentikan Cole. Namun Cole terus maju. Pertarungan berpindah ke berbagai bagian kapal hingga akhirnya Cole berhadapan langsung dengan Mako. Pertarungan mereka berlangsung brutal dan penuh tekanan. Mako berusaha menghabisi Cole, tetapi Cole berhasil membalikan keadaan. Pada akhirnya, Mako kalah. This is for Tibu. Operasi perdagangan manusia di kapal tersebut berhasil dihentikan. Ketika pasukan datang, para korban berhasil ditemukan dan diselamatkan. Tapi ada satu masalah. Cole sendiri tidak ingin kembali sebagai seorang buronan. No. That's not NG memberitahu pihak berwenang bahwa Cole telah tewas dalam kekacauan. Kebenaran mengenai kematian Tibu akhirnya mulai terungkap. Jaran Daniles adalah salah satu orang yang berada di balik rencana. Cole akhirnya mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Ia tahu siapa yang menghancurkan hidupnya dan siapa yang bertanggung jawab atas kematian orang yang sudah dianggapnya seperti keluarga. Dan sekarang, Cole bebas untuk menghilang. Secara resmi, Cole Reed sudah mati, tetapi sebenarnya ia masih hidup. Film kemudian ditutup dengan Cole meninggalkan semua kekacauan tersebut tanpa kembali ke kehidupan lamanya.